untuk memberikan bimbingan teknis ya. Bimbingan teknis itu berkaitan juga dengan bagaimana metode pertanggungjawaban, dan tentunya ini diberikan dan dilaksanakan oleh Demasindo untuk supaya apa? Untuk membimbing mereka bagaimana kemudian mempertanggungjawabkan, mengelola dengan benar sebagaimana kaidah-kaidah regulasi yang berlaku. Oleh karenanya saya juga pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada Demasindo yang sudah menyelenggarakan acara ini, yang tujuannya ya jelas adalah bagaimana kemudian pengelolaan pengadministrasian terhadap dengan uang kepada imam masjid itu berjalan sesuai dengan kaidah dan koridor yang berlaku. Dalam rangka bimbingan teknis apresiasi uang kehormatan imam. Jadi kami mempunyai program bahwa setiap tahun kita menyantuni imam masjid di seluruh Jawa Timur itu 12.500. Setiap imam itu mendapatkan 2,5 juta. Akan tetapi ketika pengajuan itu memang harus ada syarat-syarat yang dipenuhi. Yang pertama adalah harus mengajukan melalui takmir, kemudian takmir mengajukan ke Yayasan Demasindo. Akan tetapi pengajuan itu harus dari bawah. Yang pertama, takmir itu mengajukan ke PD diverifikasi ke PD baru disetorkan ke PW dalam rangka pemutakhiran data. Pengajuan imam itu memang ada beberapa syarat. Yang pertama, bahwa imam tersebut memang harus ada jadwal. Kemudian imam itu harus ter-SK oleh takmir. Yang ketiga harus ber-KTP Jawa Timur. Yang keempat harus mempunyai rekening atas nama pribadi, bukan atas nama lembaga atau masjid. Kemudian kalau tahun ini sudah mengajukan dan mendapatkan santunan atau apresiasi uang kehormatan imam, maka tahun depan tidak boleh, karena setiap masjid itu imamnya minimal 3, bisa juga 4 sampai 7. Nah, oleh karena itu uang 2.500.000 itu bisa juga dibagi kepada mereka, karena memang nilainya cuman 2,5 juta. Nah, itu pembagiannya tergantung takmir yang mengeluarkan kebijakan itu, ataukah memang diberikan imam yang mengajukan, atau dibagi di mana masjid itu imam-imam itu yang ada di masjid. Jadi kalau memang imamnya 3 ya 2,5 juta dibagi 3. Kalau imamnya 7 ya 2,5 juta dibagi 7. Tapi kita punya ketentuan, artinya kalau masjidnya tahun ini sudah mengajukan, tahun depan tidak boleh, paling enggak tahun berikutnya juga tidak boleh. Jadi kira-kira selanya itu selang 2 tahun sampai 3 tahun. Karena asas kami adalah asas pemerataan, karena bagaimanapun juga imam ini kan nggak ada yang memperhatikan, terutama di daerah pelosok, daerah pegunungan, daerah terpencil, kepulauan, dan desa-desa itu memang minim sekali kesejahteraannya. Oleh karena itu dalam kegiatan ini memang meningkatkan kesejahteraan para imam, meskipun ya nilainya hanya 2.500.000 rupiah dipotong pajak 6%. Jadi yang diterima imam itu tinggal 2.025.000 ya. Harapannya Pak? 2.420.000. Harapannya begini, harapannya bahwa ketika imam-imam itu sudah kita santuni, paling enggak beliau-beliau ini istiqomah menjalankan tugas sebagai imam.
Kemudian agar supaya imam itu meningkatkan kualitas, kualitas baik itu kualitas imam keilmuan ataupun kualitas bagaimana dia itu bisa menambah ilmu dari bacaan tahsin dan tahsih dari bacaan Al-Quran itu. Jadi ini semata-mata bukan hanya memberikan apresiasi uang kehormatan imam, tapi sisi lain ada bahwa imam itu paling tidak ketika kita santuni ada perhatian pemerintah di Jawa Timur terhadap perkembangan dan keberadaan imam itu sendiri. Itu Mas. Ya. Tadi kan untuk kota Surabaya sendiri bagaimana Pak untuk mengapar mereka? Kalau Surabaya, Iya. nah, kalau Surabaya ini kuotanya kalau nggak salah 350 per tahun. Sama Surabaya itu kalau memang ingin mendapatkan uang kehormatan imam, maka para imam harus konsultasi dulu dengan takmir. Nah, kemudian takmir mengajukan uang kehormatan itu melalui PCPD, kemudian berkasnya itu diserahkan kepada PW Dimas Insu atau PW Dewan Masjid Indonesia Provinsi Jawa Timur. Jadi Surabaya itu juga sangat perlu karena ada beberapa masjid yang memang minim kas. Yang kedua memang imamnya ada yang belum diperhatikan. Memang secara umum imam-imam di Surabaya itu kita bilang itu bisarohnya ada itu ya. Tapi ada sebagian masjid atau musola itu yang enggak ada bisarohnya, enggak ada honornya begitu. Nah, kita hadir, pemerintah Jawa Timur hadir dalam rangka untuk paling enggak meringankan beban meskipun mendapatkan manfaat itu 2 tahun atau 3 tahun sekali. Ya, itu begitu Mas. Jadi meskipun Surabaya kota besar ternyata di gang-gang, di musola-musola, di masjid-masjid itu banyak yang belum ada yang memperhatikan karena memang di lingkungan komunitas itu memang minim ya gitu ya. Apalagi nanti ada beberapa biaya operasional masjid, biaya pembangunan. Nah, akhirnya yang namanya imam ini kadang terlupakan. Kalau marbot biasanya banyak yang memperhatikan, tapi imam itu berat, artinya imam itu 5 waktu. Jadi beliau itu menjalankan kewajibannya itu 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, ini kalau kita tidak hadir, tidak memperhatikan ya kurang pas begitu ya, karena memang tugasnya berat itu kan. Kecuali ya seperti masjid besar itu beda lagi, karena infaknya besar, tentu kesejahteraan untuk imam sangat diperhatikan. Tapi coba kalau kita lihat di gang-gang, sekarang di Surabaya itu satu RW aja itu bisa satu masjid 13 musola, seperti di Lontar. Di Lontar itu ada 3 masjid, 2 RW 1, RW 2, tapi musolanya bisa 18. Nah, itu siapa yang memperhatikan? Oke lah kalau masjid itu infaknya besar, tapi musola-musola itu itu jadi arahnya kita itu bagaimana kita hadir untuk membantu meringankan beban daripada imam masjid itu, begitu Mas. Hampir sama di seluruh kabupaten kota hampir sama. Jadi program kita itu menyasar untuk seluruh kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. 1 tahun 12.500 orang, dan itu kita fair, siapapun boleh melihat dan siapapun boleh mengajukan asal beliau imam, ada SK-nya, ada jadwalnya, ada masjidnya. Ya, kita tidak hanya berhenti dari situ saja. Masjid itu harus kita foto masalahnya itu. Harus kita foto. Nah, kemudian koordinat. Nah, kita bisa ngecek apakah masjid itu abu-abu alias ada pengurusnya tapi tidak ada masjidnya, ada imamnya tidak ada masjidnya. Kita bisa tahu, cek di lapangan melalui foto koordinat itu.
Nah, ini sudah kita lakukan mulai tahun 2019. Jadi ini tahun ke-6. Alhamdulillah kita bisa pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa memberikan manfaat kepada imam masjidnya. Ini agenda Gubernur tahunan apa Pak? gubernur sebelumnya kan Iya. belum pernah ada ya. Ini lompatan. Iya. Bahkan seluruh Indonesia itu mungkin Jawa Timur Nomor 1. yang perhatikan imam itu ya. Coba sampean lihat ya sebagai wartawan, coba lihat gitu kan. Di mana ada yang memperhatikan imam. Paling ya mungkin RT digaji, RW digaji. Imam itu siapa yang perhatikan? Lillahi ta'ala sampai begitu. Kadang-kadang kita keluar rumah ya, keluar kota itu masih memikirkan bagaimana jamaah kita kan. S2 seluruh Jawa Timur dan kita bagi 4 tahapan. Jadi sesuai dengan kabupaten kota ya dan kewilayahan itu kan. Yang BIMTEK pertama kita sudah terlaksana, BIMTEK kedua ketika terlaksana. Ini BIMTEK Gerbang Kertosusilo plus Kabupaten Pasuruan. Jadi Gerbang Kertosusilo, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Pasuruan, Pangkalan sudah, Surabaya. Itu totalnya itu 181 peserta. 181. Kita punya 666 kecamatan sudah kita BIMTEK. Ini adalah petugas lapangan untuk membantu pemberkasan para imam. Jadi nggak asal kita ngajukan kemudian diterima, enggak. Kita itu prosesnya itu panjang. Ada berkas yang harus dipenuhi, ada bank jatim juga, ada KTP dan sebagainya macam-macam lah itu. Nah itu pun cairnya juga menunggu, ya, menunggu diverifikasi. Kalau data itu bagus ya cair, gitu ya. Kalau nggak bagus, rekeningnya meninggal, mati, negatif, ya harus diperbaiki. Nah, kemudian katakanlah kita tinjau, loh ini masjidnya kok meragukan, kita ke lapangan gitu kan. Dengan bantuan teman-teman ini. Jadi teman-teman ini adalah merupakan pejuang di depan, pejuang di garis depan untuk pemberkasan uang kehormatan imam masjid. Nah, begitu. Berat ini tidak ada honornya ini. Honornya akhirat Pak. Akhir. Yang saya hormati Bapak Kiai, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ranti, Ketua Yayasan Dimas Ibu Provinsi Jawa Timur, seluruh pengurus Dimas Ibu Provinsi Jawa Timur, serta dari DMI dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Syuhri, tetapi saya hanya perlu mengingatkan bahwa yang pertama terkait dengan tugas dari Dewan Tersebut sendiri khususnya di provinsi maupun kabupaten kota. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, kalau berlaku itu adalah bagaimana fungsi kemudian dari untuk mempererat, memperkokoh persatuan kesatuan bangsa. Yang kedua adalah pembinaan umat. Ya. Dua tugas ini tidak ringan. Ya. Dengan semuanya menjadi tokoh, tidak hanya tokoh agama, tetapi juga tokoh masyarakat. Artinya setiap perilaku penjenengan, setiap gerak-gerik penjenengan, setiap ucapan penjenengan itu didukung, dianut, bahkan mungkin juga dilaksanakan oleh masyarakat di mana penjenengan berada. Apa hubungannya dengan dua tadi? Ya, fungsi dari imam, ya kebetulan saya namanya Imam Hidayat, tapi saya namanya imam yang makmum. Imam yang makmum. Ya, satu adalah bagaimana
bagaimana kemudian seorang imam masjid tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur, tapi bagaimana kemudian apa yang disampaikan kepada masyarakat ini dapat memperkokoh dan mempererat umat. Yang kedua adalah sebagai pembina umat. Kebetulan saja saya itu bersedia ditunjuk sebagai ketua karena untuk melanjutkan program-program apresiasi uang kehormatan imam ini. Bapak Ibu sekalian, para rawuh, saya kira kalau tidak pantun itu saya kurang pas. Biasanya saya berpantun begitu. Ya kan? Jadi kita santai saja untuk mengikuti bimbingan teknis ini. Beli Semanggi di Kota Surabaya. Insya Allah yang hadir ini akan bahagia. Amin. Setelah ditransfer uang kehormatan imam. Bersama Kiai kita mengaji. Insya Allah pengurus DRI selalu di hati. Nanti kalau belum ditransfer, telepon saya. Jangan telepon ke siapa-siapa. Ini saya memang BIMTEK itu sangat penting karena bagaimanapun juga setiap tahun syarat-syarat itu akan kita perbaiki agar supaya dari teman-teman PJDRI di seluruh Jawa Timur itu memang betul-betul paham bagaimana proses dari pemberkasan itu. Memang setiap tahun kami mengevaluasi bagaimana kinerja dari teman-teman DRI provinsi di dalam penyelenggaraan uang kehormatan imam ini.